Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca Efesus 1 ayat 3. Sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan bagikan ayat ini dan sulit buat saya untuk mengerti walaupun saya belajar untuk percaya karena ini firman Tuhan. Ya, dikatakan di sini Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dikatakan di sini, Tuhan sudah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi, kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku, rasanya nggak klop dengan ayat ini. Karena ayat ini bilang, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Kalau kita baca beberapa terjemahan, misalnya King James ya, bahasa Inggris, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Diberkatilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yang sudah memberkati kita dengan segala berkat-berkat rohani di dalam alam-alam surgawi, di dalam Kristus. Ya, jadi Dia sudah memberkati kita, has blessed us with all spiritual blessing. Terjemahan lain mengatakan with every spiritual blessing. Segala sesuatu berkat yang baik itu kita sudah memilikinya, kita sudah diberkatinya. Tapi itu ada di heavenly realms ya, atau di alam-alam surgawi. Kalau kita baca lagi terjemahan lain ya, misalnya terjemahan bahasa Indonesia bersamaan ya, IMB, ISH. Tapi misalnya saya baca ini, terjemahan BBI, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pujian kepada Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, who has given us every blessing of the Spirit in the heavens in Christ. Yang sudah memberkati kita dengan setiap berkat di dalam roh, di dalam surga, ya, melalui Kristus. Terjemahan isi English, we should thank the God and Father of our Lord Jesus Christ very, very much. Kita harus bersyukur, beribu-ribu terima kasih, ya, mengucap syukur bagi Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus. He has been so very good to us. Dia telah menjadi begitu baik kepada kita. He has given to us every good spiritual thing in heaven. Dia telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang baik dalam bentuk rohani, dalam bentuk roh. Segala sesuatu yang bentuknya roh yang baik in heaven, di surga. Because we are united with Christ. Karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Jadi ini berlaku bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Kita sudah menyatu dengan Dia, ya. Dikatakan dalam kematiannya, waktu kita dibaptis, kita itu mendeklarasikan bahwa kita sudah mati bersama Dia. Kita dikuburkan, lalu kita dibangkitkan kembali. Kita bersatu dengan Dia. We are united with Christ. Nah, jadi legalitasnya dalam alam rohani, ya, spiritual realms ya, atau alam surgawi, kita itu sudah diberkati. Itu legalitasnya dalam alam rohnya. Bahkan kalau kita baca ayat ini lebih lanjut, ya, nanti pembahasan tersendiri. Di ayat 4 dikatakan, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini karena Tuhan itu Dia Maha Tahu, jadi Dia bisa melihat jauh ke depan, ya, siapa yang akan memilih Dia. Dan karena itu dari pandangan Dia pilih, ya, Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan, karena Dia sudah melihat dari awal siapa yang akan pilih Dia. Tapi bagi kita yang hidup di dalam satu kronologis waktu, maka keputusan kita itu untuk mengikut Tuhan,
itu tergantung kehendak bebas kita, ya, bukan robot dipaksakan oleh Tuhan. Jadi ini soal cara pandang. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Nah, ini hal yang sama juga kalau kita baca ayat yang mungkin sering kita kutip, ya, waktu kita berdoa untuk kesembuhan, dikatakan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita karena dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Itu ada di surat Petrus, ya. Bilur Yesus itu menyembuhkan kita, ya. Dia itu dicambuk, ya. Dia didera begitu rupa, lalu dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya. Telah memikul dosa kita. Coba bayangkan, ya. Jadi kejadiannya ini sudah di zaman lalu, 2000 tahun yang lalu, ya. He took our sins on himself, terjemahan bahasa Inggrisnya, ya. Dia mengambil dosa-dosa kita kepada dirinya. Jadi kejadiannya ini 2000 tahun yang lalu. Giving his body to be nailed on the tree, ya, memberikan dirinya itu disalibkan, dipakukan di kayu, di pohon, di kayu, ya, kayu salib. So that we being dead to sin, jadi kita ini yang sudah mati bagi dosa. Nah, itu dinyatakan lewat baptisan bahwa kita tuh sudah mati, ya, bagi dosa. Might have a new life in righteousness, boleh memiliki kehidupan yang baru dalam kebenaran. Nah, ya, kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu kan hidup untuk kebenaran. Nah, kata kebenaran itu dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata righteousness. Itu soal status, ya, status dibenarkan. Kemudian dikatakan and by his wounds we have been made well. Oleh luka-lukanya itu, oleh bilur-bilurnya itu, kita sudah dibuat menjadi sehat. Sudah sembuh. Nah, ini dalam alam rohani. Itu legalitasnya. Tapi bagaimana realisasinya bisa menjadi di alam nyata? Yaitu lewat kita percaya, pertama-tama itu. Percaya karena ada firman Tuhan mengatakan seperti itu, lalu Alkitab berkata dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian kita perlu mengaku, ya, mengaku apa yang kita percaya itu. Jaga perkataan kita. Jadi jangan kita itu kalau misalnya gini, ya, ada orang didoakan, dia mengalami sakit dan gimana rasanya? Waduh Pak, sakit dan sebagainya gitu. Ayo kita doakan, ya, doakan. Percaya, ya, percaya, ditumpangin tangan, ya. Kadang-kadang urapan itu langsung mengalir dan orang itu merasakan sudah nyaman, ya. Nah, waktu dia merasakan sudah nyaman, dia bilang gimana? Wah, enak Pak, puji Tuhan, ya. Itu kalau sebelumnya Pak, aduh saya pusing sekali, aduh udah badan. Nah, itu waktu dia ngomong, itu menyebabkan memori yang dia pernah alami sebelumnya itu, tentang sakit penyakit itu, membuat apa yang dia percaya itu jadi nggak keluar, justru terhalang oleh perkataan dia yang negatif itu, ya. Harusnya perkataannya itu mulai disesuaikan dengan apa yang dia percayai, ya. Apalagi kalau banyak orang datang, dia cerita lagi yang lama sebelumnya, ya. Kita perlu hati-hati karena perkataan kita itu membawa kita ke arah apa yang kita ucapkan, ya. Kadang-kadang habis itu butuh waktu, ya, untuk bisa terrealisasi. Kemudian di bagian lain juga mengenai kutuk, ya, bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat, sebab dia sudah menanggung itu semua, dan dikatakan bahwa Alkitab berkata terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan Yesus telah membuat itu, ya,
supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita yang percaya. Ya. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita juga. Sehingga oleh iman kita, ya, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ini soal bagaimana kita percaya apa yang Tuhan katakan itu, kemudian kita mengakui sehingga hal tersebut terrealisasi dalam hidup kita. Nah, bagaimana terrealisasinya? Ya, pertama kita percaya, kedua kita jaga mulut kita, pikiran kita. Setelah itu memang ada tindakan yang perlu kita lakukan yang sejalan dengan apa yang kita percayai itu. Ya, tindakannya macam-macam. Ya, jangan bertanya kalau udah didoain perlu minum obat nggak, Pak? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, hampir dapat dipastikan itu artinya kita perlu minum obat. Sebab kalau memang kita sudah didoakan dan kita dapat keyakinan kuat, dan ini sifatnya bisa subjektif ya, tapi saya percaya ada roh Allah yang akan mengajari kita supaya kita nggak gambling. Kalau itu sudah kuat dalam hidup kita, maka kita ngerti nggak perlu minum obat. Ya, hati-hati jangan salah tangkap ya, bukan berarti nggak boleh, bukan berarti orang yang nggak minum obat imannya lebih kuat ya, dan sebagainya, itu beda-beda. Sama kalau kita pergi ke tempat gym ya, kita mungkin angkat barbel misalnya ya. Ada orang yang karena sudah sering latihan, otot-ototnya cukup kuat, jadi dia bisa angkat barbel yang berat. Atau kita ikut olahraga maraton misalnya. Ada orang yang sudah terlatih sekian lama sehingga dia bisa lari maraton itu bagi dia udah biasa. Tapi kalau kita belum pernah, kita mau nekat lari maraton, wah bisa pingsan di tengah jalan itu. Saya ingat ketika saya SMA ya, kelas 1, dalam pelajaran olahraga ada satu ketika kita tuh disuruh ada push up, sit up, lalu suruh banyak hal ya. Kurang lebih selama 30, 40 menit kali. Sampai capek sekali ya. Kebetulan kelas saya di atas. Jadi begitu selesai itu mau naik tangga juga dengan susah payah karena capek sekali. Dan setelah pulang sekolah, turun dari tangga tuh kayak mau nyelonong aja ke bawah. Karena sebelumnya nggak pernah olahraga yang bagi saya waktu itu cukup berat. Nah, sampai di rumah ya besoknya tuh ngilu-ngilu semua badan itu. Ya butuh waktu beberapa hari sampai mulai pulih kembali. Kenapa bisa begitu? Karena nggak pernah sebelumnya. Nah, jadi kita jangan paksakan gitu. Tindakan iman yang orang lain buat, kita nggak boleh ikut-ikutan. Saya punya teman, dia belajar firman Tuhan tentang kesembuhan. Dia percaya firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Nah, waktu dia kena COVID, ya, 2 tahun yang lalu, di tengah puncak-puncaknya itu ya, dia masuk di ICU, kemudian selama 8 hari ya, kalau nggak salah. Ya, dengan susah payah, dia bilang dia harus pengakuan iman, dia tengkurap, dia ingat-ingat apa yang pernah dia baca firman Tuhan. Dia ucapkan, dia akui, dan pada hari ke-9, ya, setelah 8 hari, di rumah sakit, di ICU, dia marah sekali sama penyakit itu. Ya, dia merasa ini saya sudah dibayar dengan harga yang mahal, kok masih kena ya. Dia marah sekali dan dia bilang, iblis ya, saya sudah sembuh oleh firman Tuhan katakan demikian. Ya. Kemudian dia bilang sama dokternya, dia mau pulang. Nah, dokternya nggak kasih ya. Tapi dia ngotot nggak mau ya. Dia bilang akhirnya mesti buat tanda tangan segala macam. Dan saya sampai tanya ulang ya, karena walaupun saya sudah sering mendengar kesaksian orang disembuhkan, saya juga mengalami ketika kesembuhan itu terjadi seperti apa, tapi saya sampai perlu tanya ya, supaya jangan salah saya
menceritakan ke orang lain. Dan dia bilang, ya langsung berhenti obatnya. Dia buang itu semua obatnya. Dia bilang itu omong kosong ya, itu cuma di pikiran. Nah, hati-hati ya, ini jangan sembarangan ditiru ya, karena ada juga yang bilang ketika itu cuma di pikiran, kemudian nggak cukup kuat imannya ya. Iman itu ada yang betul ya, betul dari roh. Salah satu buah roh menurut kitab Galatia kan ya, adalah faith ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia itu disebut kesetiaan ya, faithful. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu faith, iman ya. Iman itu salah satu buah roh ya. Jadi artinya itu muncul dari roh kita. Nah, kita perlu sadar itu ya. Nah, tapi ada orang yang merasakan bahwa itu adalah iman, tapi cuma ada di mental ya. Jadi artinya cuma ada di jiwa. Ada yang kalau dalam istilah psikologi itu dikatakan sugesti ya. Jadi sesuatu yang di pikiran dia. Bagaimana mekanismenya bisa beda-beda ya, penjabaran orang ya. Ada yang mengatakan awalnya itu seperti sugesti, tapi kemudian dia masuk ke kedalaman dan itu menguasai alam bawah sadar dia. Tapi kalau kita baca firman Tuhan itu kan dari roh ya. Jadi munculnya dari dalam, dari roh kita, lalu menguasai jiwa kita. Jadi ketika seorang mengatakan aku percaya, itu bisa berarti memang dari roh dia sudah firm ya, teguh dengan hal itu. Tapi ada yang masih di pikiran dia ya. Nah, kadang-kadang bedanya ini tipis ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang harus minum obat, harus ke dokter, ya lakukan. Tapi yang perlu kita pegang adalah janji Tuhan itu, bahwa dia bukan saja mau kita sembuh, tapi dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Nah, ini adanya di alam roh, alam rohani ya. Butuh memang keputusan untuk percaya, lalu mengakuinya, lalu mendeklarasikannya ya, dan lewat tindakan juga kita lakukan hal itu ya. Nah, satu ayat yang suka kita nyanyikan ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi artinya ini mata kita nggak bisa melihat hal itu, telinga kita nggak bisa mendengar hal itu, bahkan nggak pernah muncul dalam pikiran kita, logika kita nggak nyampe. Tapi itu disediakan oleh Tuhan. Kita hanya bisa menerimanya lewat iman ya. Roh kita itu yang lahir baru itu, buah dari roh itu salah satunya adalah faith, iman ya. Kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus bicara sama kita putuskan percaya, lalu muncul iman. Walaupun mata kita belum lihat, telinga kita belum dengar, tubuh kita belum merasakannya, panca indera kita nggak bisa menangkapnya, tapi iman kita itu ya yang menarik, apa yang sudah terrealisasi dalam dunia roh itu menjadi terrealisasi dalam dunia nyata. Sama seperti kalau saya dikasih berkat ya sama teman misalnya $10.000. Oh, banyak banget tuh ya. Berapa 10.000? 150 juta yang lebih ya. Nah, waktu saya dikasih dalam bentuk dolar itu, saya mau pakai di Indonesia, saya mesti tukar dulu ya. Saya pergi ke money changer, lalu saya tukar dalam bentuk rupiah, baru saya bisa pakai di Indonesia. Ya, jadi hal yang sama, Tuhan berikan berkatnya itu sudah diberikan dalam bentuk roh. Ya, kalau saya korelasikan tadi dalam bentuk dolar, misalnya dolar Amerika atau dolar Eropa ya, Europe ya, atau pound sterling Inggris misalnya ya. Kita sudah dapat itu, saya sudah dapat itu. Nah, untuk dipakai di Indonesia perlu dikonversikan ke rupiah. Hal yang sama, berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu ada di alam roh. Perlu dikonversikan ke alam nyata lewat iman ya. Apa yang kita dengar, kita percaya, dan Roh Kudus yang menyatakannya buat kita. Amin.